Universitas Pembangunan Pancabudi, universitas unggul dan terkemuka, berlandaskan pada 7 nilai dasar Yayasan Profesor Dr. Haji Kadirun Yahya. Semangat pagi, perkenalkan nama saya Doli Fernando Silaban. Di sini saya akan memaparkan hasil proyek ujian semester saya di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan judul liabilitas. Selamat menyaksikan. Liabilitas, makna dan kriteria liabilitas. Laporan keuangan perusahaan dibagi menjadi dua komponen utama. Yang pertama itu adalah aset. Aset menginformasikan tentang seluruh daftar kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua itu adalah liabilitas dan ekuitas. Liabilitas dan ekuitas menginformasikan tentang dari mana perolehan seluruh harta kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Jika suatu perusahaan memperoleh harta kekayaan dari hasil meminjam dana kepada pihak lain atau perusahaan lain, maka akan diinformasikan ke dalam liabilitas. Namun, jika suatu perusahaan memperoleh kekayaan dari hasil suntikan modal pemilik perusahaan, maka akan diinformasikan ke dalam bagian ekuitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan atau dikatakan bahwa liabilitas merupakan suatu kewajiban perusahaan yang sangat penting pada laporan posisi keuangan yang memberikan seluruh informasi tentang pembiayaan investasi dan operasi perusahaan yang berasal dari pinjaman kepada pihak lain dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan dana yang berasal dari pihak pemilik perusahaan. Di sini liabilitas bersifat tetap. Artinya, bagaimanapun kinerja suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, si perusahaan memiliki suatu keharusan untuk membayarkan utang pokok plus bunga kepada pihak kreditor. Jadi, selama suatu periode tertentu apabila suatu perusahaan mengalami penurunan, perusahaan tersebut harus tetap membayarkan utang pokok plus bunga kepada pihak kreditor. Dengan demikian, pada saat ini penyelesaian liabilitas tidak hanya dibebankan pada pihak kreditor, namun juga mengharuskan suatu perusahaan untuk mengorbankan salah satu aset yang sangat penting, yaitu aset yang memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan dari pihak kreditor tersebut. Nah, penyelesaian liabilitas saat ini dapat dilakukan menjadi atau 5 bagian cara. Yang pertama itu adalah pembayaran kas. Yang kedua adalah penyerahan aset lainnya. Yang ketiga adalah pembelian jasa. Yang keempat adalah penggantian kewajiban dengan kewajiban lainnya. Yang kelima adalah konvensi kewajiban menjadi ekuitas. Dalam liabilitas, tidak semua kewajiban bisa dikatakan liabilitas. Suatu kewajiban yang dapat dikatakan liabilitas apabila memiliki 3 kriteria sekaligus. Kriteria tersebut, yang pertama adalah berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah pihak penerima yang jelas. Yang ketiga adalah jumlah nominal yang jelas. Pengklasifikasian liabilitas. Pengklasifikasian liabilitas dibagi menjadi 2 kriteria utama. Yang pertama itu berdasarkan aktivitas transaksinya, kemudian yang kedua itu berdasarkan jangka waktunya. Pengklasifikasian liabilitas berdasarkan aktivitas transaksinya itu dibagi menjadi 7 komponen. Yang pertama itu adalah utang usaha, kemudian yang kedua hutang bank, yang ketiga wesel bayar, yang keempat obligasi, yang kelima utang dividen, yang keenam hutang pajak, yang ketujuh imbalan pasca kerja karyawan. Namun, pengklasifikasian liabilitas berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu hutang jangka pendek, yang kedua hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek ini merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh sebuah perusahaan di mana perusahaan harus membayarkan hutangnya tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca diterbitkan. Dan perusahaan cenderung menggunakan sumber daya untuk membayar hutang tersebut adalah sumber daya yang terkelompok ke dalam aset lancar atau perusahaan menciptakan hutang lancar lainnya. Hutang lancar yang dicatat sesuai dengan nilai nominal pada saat jatuh temponya, yaitu uang yang jumlahnya sudah
dibayarkan kepada pihak kreditor pada saat disepakatinya transaksi. Nah, biasanya yang tergolong ke dalam hutang jangka pendek ini adalah hutang usaha, wesel bayar, wesel pinjaman jangka pendek, kemudian hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo. Kemudian yang kedua adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini merupakan suatu kewajiban yang dimiliki sebuah perusahaan, namun jatuh temponya lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun, 5 tahun, atau lebih. Nah, hutang jangka panjang ini biasanya dilakukan perusahaan itu karena adanya timbul perusahaan tersebut membeli suatu aset yang berguna untuk masa depan. Kemudian yang kedua, adanya suatu pembayaran karyawan menetap yang bertambah dalam sebuah perusahaan tersebut. Atau yang ketiga, karena perusahaan tersebut membayar hutang-hutangnya terhadap perusahaan lain. Nah, untuk hutang jangka panjang ini, itu contohnya bisa seperti wesel bayar, bisa seperti hutang bank, bisa seperti obligasi, bisa seperti imbalan pasca kerja. 1. Utang usaha. Utang usaha disebut juga dengan hutang dagang, yang merupakan suatu kewajiban untuk membayar sejumlah uang, barang atau jasa kepada pihak lain dalam jangka waktu tempo maksimal 1 tahun dari sejak tanggal transaksi pembelian barang atau jasa di masa lalu. Hutang dagang dicatat pada saat barang atau jasa telah diterima beserta fakturnya oleh pihak pembeli. Contohnya, PT WIT membeli barang secara kredit, yaitu 100 unit dispenser dengan harga dispenser per unit Rp300.000. Kepada PT WIT tersebut diberikan wewenang untuk melunasi hutangnya dalam waktu tempo 45 hari. Dengan syarat pembayaran 20 hari pertama akan diberikan potongan pembelian secara tunai senilai 2%. Maka jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah yang pertama, jurnal untuk pembelian barang secara kredit, yaitu pembelian pada utang usaha senilai Rp30 juta. Kemudian yang kedua, jurnal untuk membayar hutang usaha tersebut, yaitu hutang usaha senilai Rp30 juta berada pada kolom debit, pada kas senilai Rp29.400.000 berada pada kolom kredit, dan potongan pembelian tunai senilai Rp600.000 berada pada kolom kredit. Yang kedua itu adalah hutang bank. Hutang bank ini merupakan hutang yang timbul dari transaksi pembelian pinjaman bank kepada pihak perusahaan. Nah, hutang bank ini biasanya mencakup persyaratan pembayaran, jangka waktu pinjaman, dan bunga pinjaman yang telah dibebankan. Contohnya, PT WIT memperoleh kredit investasi dari pihak Bank BRI senilai Rp500 juta. Maka, jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah bank pada hutang bank senilai Rp500 juta. Kemudian yang ketiga itu adalah hutang wesel atau wesel bayar. Hutang ini adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak kreditor untuk membayar sejumlah utang di masa mendatang dalam jumlah yang telah disepakati beserta bunga yang telah ditentukan. Biasanya wesel bayar ini mencakup 3 hal. Yang pertama, timbulnya dari pembelian, kemudian pembiayaan atau transaksi lainnya. Kemudian yang kedua, wesel ini bisa diklarifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek maupun liabilitas jangka panjang tergantung jangka waktunya. Kemudian yang ketiga, wesel ini bisa berbunga dan wesel ini tanpa berbunga. Oke, kemudian yang keempat itu adalah obligasi. Nah, obligasi ini merupakan suatu surat pernyataan yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Surat pernyataan ini berisi janji untuk membayarkan kembali pokok hutang beserta kupon bunga yang telah disepakati pada saat jatuh tempo. Dan obligasi ini merupakan salah satu surat berharga yang nilainya itu bisa diperjualbelikan selama perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan nilai obligasinya. Nah, obligasi ini bisa dijual mengalami nilai yang tinggi ketika harga jualnya itu di atas nilai nominalnya, maka akan mengalami keuntungan. Keuntungan tersebut disebut dengan hagio obligasi. Kemudian, apabila nilai jual obligasi tersebut di bawah nilai nominalnya akan mengalami suatu kerugian. Kerugian tersebut disebut dengan disagio obligasi. Yang kelima itu adalah hutang dividen. Hutang dividen ini merupakan suatu kewajiban
perusahaan yang ditunjukkan kepada para pemegang saham perusahaan tersebut, di mana perusahaan tersebut harus membagikan bagi hasil yang telah diperoleh kepada pihak pemegang saham tersebut. Bisa dibagikan dalam bentuk kas, bisa diberikan dalam bentuk surat berharga maupun dalam bentuk saham kembali. Yang keenam, itu adalah hutang pajak. Hutang pajak adalah hutang yang timbul akibat adanya suatu peraturan di suatu negara atau di suatu daerah di mana suatu perusahaan harus mematuhi sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hutang pajak ini bisa seperti hutang pertambahan nilai pajak, pajak penghasilan, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir itu adalah imbalan pasca kerja karyawan. Nah, jika dalam suatu perusahaan tersebut ada karyawan yang perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan tersebut, maka perusahaan tersebut harus membayarkan hutang dalam bentuk pesangon kepada karyawan yang telah diputus hubungan kerja atau PHK tersebut.